Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Semangat pagi. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqr rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya tercatat sebagai hamba-hamba Allah, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan syafaatul uzma darinya untuk kita semuanya, dan semoga Allah memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Semoga majlis ini menjadi majlis asbab hidayah bagi diri kita, asbab kebaikan bagi kita semuanya. Semoga Allah fahamkan kita Al-Quran dan sunnahnya. Allah istiqomahkan kita dalam perjuangan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan dari pesantren ini para ulama dan para pejuang. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Waqi'ah, yang mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 ya. Hari ini kita akan lanjutkan ke ayat 7 sampai ayat ke-12. Sebelum kita membahas tafsirnya, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Saya akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. أولئك المقربون. في جنات النعيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Wa kuntum azwajan thalathah. Dan kalian menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bis-shawab. Rangkaian ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kelak di akhirat ada 3 kelompok. Yang pertama yang disebut dengan ashabul yamin atau ashabul maimanah. Yang kedua disebut dengan ashabus shimal atau disebut juga ashabul masy'amah. Dan yang ketiga adalah as-sabiqun as-sabiqun. 3 kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Disinilah kita akan mengkaji 3 kelompok tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita pada kelompok yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah, ay wa kuntum ayyuhan nas asnafan wa farqan thalathah. Wahai manusia, keadaan kalian nanti akan berkelompok-kelompok, ya, berkomunitas-komunitas. Thalathah, 3. Ahlul yamin, yang pertama ahlul yamin. Wa ahlus shimal, yang kedua ahlus shimal. Yang ketiga adalah wa ahlus sabaqi, ahli sabaq. Sabaq itu orang-orang beriman sebelum kita, ya. Fa amma sabiqun fahum ahlud darajatil ula fil jannah. Adapun orang-orang yang disebut dengan as-sabiqun, mereka adalah ahlud darajatil ula, orang-orang yang derajatnya tinggi, al-ula fil jannah, di dalam surga. Oh, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang di surganya posisinya paling tinggi. Wa amma ashabul yamin, adapun ashabul yamin fahum sairu ahlul jannah, sairu ahlil jannah, mereka semua itu ahli surga. Ini berarti kita milih mana, ya? Ashabul yamin atau as-sabiqun? Ya Allah, golongkan kami pada as-sabiqun, karena as-sabiqun di sini adalah maksudnya mereka orang-orang yang di surganya posisinya paling tinggi. Wa amma ashabus shimal fahum ahlun nar. Adapun yang disebut dengan ashabus shimal, kelompok kiri, mereka itu adalah ahli neraka. Wa hadza maratibun nas fil akhirah. Inilah derajat manusia di akhirat. Qala Maimun bin Mahran, Maimun bin Mahran mengatakan ithnani fil jannah wahidun fil nar. 2 kelompok ini ada di surga, 1 kelompok ada di neraka. Ada surganya paling tinggi dan ada surganya biasa-biasa saja, ya. Kalau berbicara surga, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi. Masuk surga alhamdulillah, tapi kita menginginkan surganya paling tinggi, walaupun terkadang amalan-amalan kita sangat rendah. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu ini, memintanya surga paling tinggi walaupun kami melakukan amal-amalan yang rendah. Thumma fassalahum ta'ala biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merincinya, ya, memisahkannya pembahasan itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, istifhamun litafkhim wa ta'zim. Ini bentuknya sebenarnya istifham. Istifham itu pertanyaan.
Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, mustahil Allah tidak tahu. Tapi kenapa pertanyaan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Biasanya fungsinya litafkhim. Litafkhim itu untuk memberikan penegasan. Ya, sehingga dengan penegasan itu kita menjadi perhatian yang lebih. Ya. Tafkhim arti asalnya tebal. Ya. Biasanya kalau kita baca buku, yang penting-penting itu diapain tuh? Distabiloin, ya kan? Ditebelin. Kalau bahasa sekarang di bold. Kalau ngetik, ya kan? Ngetik itu di bold. Kenapa di bold? Ditebalin, karena itu penting. Nah, pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan itu sama, litafkhim wa ta'zim. Ya. Selain agar kita semakin memperhatikan itu, ya, karena yang luar biasa, kemudian at-ta'zim ini juga mengagungkan betapa agungnya mereka yang masuk surga, derajatnya yang tinggi. Ai hal tadri ayyu syai ashabul maimanah. Kalau pertanyaannya itu diungkapkan lagi dengan bahasa kita, maka kurang lebih begini, kamu tahu enggak apa yang dimaksud dengan ashabul maimanah itu? Manhum wa ma hiya haluhum? Siapa mereka? Bagaimana kondisi mereka? Wasifatuhum, dan bagaimana sifat mereka? Nah, ini penting sekali bagi kita agar la haula wala quwwata illa billah, agar kita semuanya menyiapkan diri sehingga kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga sebelum kita meninggal. Ya, maka kita harus tahu surganya itu seperti apa, kondisi orang-orang di surga itu seperti apa, sifat-sifat ahli surga itu seperti apa. Jadi jangan sampai ingin ke surga tapi karakternya ahli neraka. Ya. Kita ingin masuk surga tapi sifat-sifat kita justru sifatnya dipenuhi dengan sifat-sifat ahli neraka. Waliyadzubillah. Innahumul ladzina yu'tuna sahaifahum bishimalihim. Innahumul ladzina yu'tuna sahaifahum fi aymanihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan catatan-catatan amal mereka fi aymanihim, di sebelah kanannya. Fahuwa ta'jibun lihalihim, dan ini menunjukkan ta'jib, keajaiban, kekaguman, lihalihim, pada kondisi mereka, wa ta'zimun li sya'nihim, dan ini pengagungan pada kondisi mereka, fi dukhulihimul jannah wa tana'umihim biha, karena mereka masuk surga, ya, masuknya mereka ke surga dan mereka mendapatkan kenikmatan dengan mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan itu. Mereka masuk surga dan mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, ai hal tadri man hum? Tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan ashabul maimanah, golongan kiri? Wa ma hiya haluhum, seperti apa kondisi mereka? Wa sifatuhum, dan sifat mereka. Innahumul ladzina yu'tuna sahaifahum bishimalihim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kiri. Fa fihi ta'jibun lihalihim fi dukhulihimun nar wa syaqaihim. Ini merupakan takjub, keajaiban, keheranan, kenapa mereka bisa seperti itu, ya? Kenapa mereka mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kiri? Qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa takrir fi ma ashabul maimanah ma ashabul masy'amah. Takrir diulang-ulang
baik dalam ashabul maimanah dan ashabul masyamah, litafkhim wat ta'jib, untuk menunjukkan tafkhim. Tafkhim itu arti asalnya penebalan. Di sini disebutkan tafkhim karena agar kita semuanya memperhatikan ini, ya, memberikan perhatian yang lebih. Jangan sampai kita menjadi ashabul masyamah, ya, tapi kita memperhatikan bagaimana caranya ya, agar kita menjadi ashabul maimanah. Wa ta'jib, dan ta'jib. Ta'jib itu keajaiban bagi kelompok kanan, sebuah hal yang sangat mengherankan bagi kelompok kiri, ya. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, al-haqqah mal haqqah, al-qari'ah mal qari'ah, ya. Ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian yang lebih dari kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu. Wal maqsud litafkhim fil awal wat tafdhi fil tsani. Yang pertama itu maksudnya adalah litafkhim, untuk memberikan penekanan, wat tafdhi fil tsani. Tapi jika masih belum juga memberikan perhatian, maka yang kedua itu litafdhi, untuk menghinakan. Kamu kok nggak merhatiin? Udah diperingatkan sekali nggak merhatiin, maka yang kedua adalah untuk menghinakan, menegur, tapi dengan teguran yang menghinakan dia. Jika masih tidak memperhatikan lagi, terus gimana itu? Wa ta'jibus sami' min sya'nil fariqain fil fakhamah wal fadha'ah. Maka orang yang mendengar itu akan ya, memberikan daya kejut, sehingga mereka, loh kok begitu, kok bisa begitu ya, kok ada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga kemudian mendapatkan catatan di sebelah kanan, yang mendapatkan catatan kiri pasti ke neraka. Loh kok bisa begitu ya? Nah, ini mendorong kita untuk berpikir lebih mendalam. Itulah karakter ulul albab itu, Ganzo. Nah, jadi yang begini-begini itu akan menjadikan ulul albab. Kenapa? Karena dibedah itu huruf per huruf, kata per kata, makna di balik itu. Kenapa ada begini polanya? Nah, proses itu semua akan menjadikan dia menjadi seorang ulul albab. Kemudian ini Ustaz sebutkan ulul albab karena dia lagi nulis tentang ulul albab. Kemudian كأنه قيل فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال في غاية حسن الحال. Seakan-akan dikatakan fa ashabul maimanah, ya, kelompok kanan itu fi ghayati husnil hal, berada dalam kondisi yang paling baik. Wa ashabul masyamah fi ghayati su'il hal, ada dalam kondisi yang paling buruk, ya. Jadi dua hal yang sangat jauh berbeda. Antar kebaikan sangat baik, antar keburukan sangat buruk. Ini ahli surga dan ahli neraka, jauh berbeda. Maka karakternya juga pasti berbeda, ya, nggak mungkin sama. Kemudian wasabiqun as-sabiqun, hadha huwa sinfus tsalits. Ini adalah kelompok yang ketiga minal azwaj ats-tsalatsa, dari tiga kelompok tadi. Wasabiquna ilal khairat wal hasanat. Wasabiqun, adapun orang-orang yang disebut dengan sabiqun, mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba fil ilal khairat, kepada kebaikan, wal hasanat, dan hasanat, kebaikan. Khair bisa jadi orang melihat itu itu biasa-biasa saja atau bahkan tidak baik, tapi menurut syariat itu baik. Itu bedanya kebaikan, makna khair, ya, makna khair, ma'ruf dan hasanah. Khair itu kebaikan yang bisa jadi orang-orang yang tidak punya ilmu melihatnya enggak baik, gitu. Nah, as-sabiqun disebut as-sabiqun karena mereka memiliki karakter ingin senantiasa berlomba,
ya, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang paling duluan, ingin selalu berusaha terus-menerus mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian humus sabiquna ilan na'im wal jannat. Di dunia dia berlomba-lomba melakukan kebaikan, maka di akhirat pun dia berlomba-lomba ilan na'im, mendapatkan kenikmatan, wal jannah, dan juga surga. Thumma athna alaihim biqaulihi ulaikal muqarrabun. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada as-sabiqun, yaitu dengan al-muqarrabun. Ulaika humul muqarrabuna min Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingin taqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, fi jiwarihi, di sampingnya, wa fi dhilli arsyihi, dan berada di bawah naungan arasnya, wa dari karamatihi, dan rumah kemuliaannya, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan, ai hum fi jannatil khuld, yaitu di surga abadi, yatana'amuna fiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tidak pernah henti kepada mereka. Qala al-Khazin mengatakan, fa in qult lima akhara dzikra sabiqin, kenapa penyebutan sabiqin itu diakhirkan? Wa kanu aula bitaqdim ala ashabil yamin, padahal mereka secara derajatnya di akhirat ya lebih utama nanti daripada ashabul yamin. Qultu, kata Al-Khazin mengatakan, fihi latifatun, ini adalah latifah. Latifah itu kelembutan. Wa dzalika anna Allah dzakara fi awal suratil umuril hailah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat ini hal-hal yang hailah. Hailah itu sangat luar biasa, menakutkan, karena goncangan situasi dan kondisi yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Inda qiyamis sa'ah, ketika yaumul qiyamah datang, takhwifan li'ibadihi, itu sebagai cara Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hamba-hambanya merasa takut dengan itu. Ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah, itu kan sangat menakutkan sebenarnya. Jika kita faham makna yang terkandung dalam ayat-ayat itu, maka Al-Khazin mengatakan, ya, ketika di awal disebutkan dengan ngeri, hal-hal yang mengerikan, ya, fa imma muhsinun fayazdadu raghbatun fit thawab, jika hatinya baik, jika orangnya baik, fayazdadu raghbatan fit thawab, mendengarkan akan terjadinya kiamat, maka hatinya akan sangat menginginkan, ya, kebaikan-kebaikan, dan dia akan sangat menginginkan balasan Allah itu pasti. Kapan terjadinya? Setelah kiamat nanti. Kan semuanya hancur. Dan setelah kiamat itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ada yaumul mahsyar, ada hari dikumpulkan. Setelah itu ada yaumul hisab. Setelah itu baru ada yaumul jaza, hari di mana semua amal-amalan kita akan dihisab, kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan maka ditunjukkan dan dibalas dengan kebaikan, sekecil apapun keburukan maka akan ditunjukkan dan dibalas dengan keburukan. Allahumma astur auratana fid dunya wal akhirah, ya sattar ya sattar, ustur auratana fid dunya wal akhirah. Wa imma musi, adapun orang-orang yang buruk, fayarji'u ila isaatihi, maka dia akan kembali pada keburukannya, khaufan minal iqab, dia takut nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika qaddima ashabul yamin, oleh karena itu didahulukan kelompok kanan, liyasma'u wa yarghabu, agar semua orang menginginkan kebaikan-kebaikan, sadar dengan kebaikan. Santri-santri, ustad-ustad, kiai, umat manusia, kita semuanya akan mati, pasti akan ada kiamat. Mendengar itu semuanya, hati kita menginginkan, ya Allah, kita tahu akan mati, ya Allah, kita tahu bahwa
akan ada kiamat. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang baik, ashabul maimanah, ya, bukan ashabul masy'amah. Tsumma dzakara ashabus shimal liyarhabu. Kalau disebutkan ashabus shimal, kelompok kiri, liyarhabu, agar kita, ya Allah, jangan sampai saya menjadi ahli neraka. Tsumma dzakara as-sabiqin wa humul ladzina la yahzanuhumul faza'ul akbar liyajidu wa yajtahidu. Kemudian disebutkan as-sabiqun karena mereka orang-orang yang tidak akan pernah bersedih. Al-faza'ul akbar, ketika terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah yakin seyakin-yakinnya dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang taqarrub kepada Allah, yang terus mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut dengan apapun. Kenapa? Karena mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga tiga hal ini menjadikan peta mau kemana kita sebenarnya. Ya, waktu berjalan terus, bahkan sangat cepat. Ya, dulu rasanya antum masih TK, sekarang sudah mau lulus SMA. Begitu juga saya. Perasaan baru kemarin kita lulus SMA. Sekarang sudah tua. Ya, sedangkan amal-amal kita masih sangat sedikit. Maka berlombalah, lakukan semaksimal mungkin kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga ini menjadi taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan berbuah kebaikan bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahli as-sabiqin. Allahumma ij'alna min ahli as-sabiqin. Allahumma ij'alna min ahli as-sabiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.